Jangan mencoba menutupi kesalahan Anda dengan kata-kata palsu. Sebaliknya, perbaiki kesalahan Anda dengan pemeriksaan. Jadi dalam kehidupan, beberapa masuk ke dalam jasa ketenaran dan uang lainnya, tetapi pilihan terbaik adalah beberapa dari mereka yang menghabiskan waktu mereka dalam perenungan alam, dan sebagai pecinta kebijaksanaan. Di mata wanita ada dua macam air mata, satu dari kesedihan, yang lain dari tipu daya. Ada geometri dalam senandung senar, ada musik dalam jarak bola. Belajarlah untuk diam. Biarkan pikiran tenang Anda mendengarkan dan menyerap. Orang bodoh dikenal dengan ucapannya, dan orang bijak dengan diam. Beristirahatlah dengan puas, dan biarkan orang lain membicarakan Anda sesuka hati. Benci dan takut membiarkan racun dalam darah, yang jika berlanjut, memengaruhi mata, telinga, hidung, dan organ pencernaan. Karena itu, tidak bijaksana untuk mendengar dan mengingat hal-hal buruk yang mungkin orang lain katakan tentang Anda. Lebih baik diam, daripada bertengkar dengan si bodoh. Jika Anda memiliki hati yang terluka, sentuhlah sesedikit yang Anda lakukan pada mata yang terluka. Hanya ada dua solusi untuk penderitaan jiwa, harapan dan kesabaran. Praktikan keadilan dalam perkataan dan perbuatan, dan jangan biasakan bertindak tanpa berpikir tentang apapun. Selama manusia terus menjadi perusak kejam dari makhluk hidup yang lebih rendah, dia tidak akan pernah tahu kesehatan atau kedamaian. Selama manusia membantai hewan, mereka akan saling membunuh. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Celakanya, betapa jahatnya menelan daging ke dalam daging kita sendiri, untuk menggemukkan tubuh serakah kita dengan menjejalkan tubuh lain, agar satu makhluk hidup diberi makan oleh kematian makhluk lain. Manusia tahu dirimu sendiri, maka kamu harus tahu semesta dan Tuhan. Dalam teater kehidupan manusia ini, hanya disediakan bagi Allah dan para malaikat untuk menjadi penonton. Seperti rajungan laut yang selalu melawan arus, demikian pula dengan selalu melawan kebijaksanaan. Tidak ada manusia yang bebas yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenalilah dirimu sendiri dan engkau akan mengetahui alam semesta. Kata-kata tertua dan terpendek, ya, dan tidak, adalah kata-kata yang paling membutuhkan pemikiran. Jiwa manusia dibagi menjadi 3 bagian, kecerdasan, akal, dan hasrat. Kecerdasan dan gairah dimiliki oleh hewan lain, tetapi hanya oleh manusia saja. Kekuatan pikiran terletak dalam ketenangan, karena ini menjaga alasanmu tidak tertutup oleh hasrat. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang bijaksana. Ada prinsip baik yang menciptakan keteraturan, terang, dan pria, dan prinsip jahat yang menciptakan kekacauan, kegelapan, dan wanita. Dalam kemarahan kita harus menahan diri dari ucapan dan tindakan. Tidak ada yang bebas yang belum mendapatkan kekaisarannya sendiri. Tuhan membangun alam semesta berdasarkan angka. Orang bijak harus siap untuk segala sesuatu yang tidak ada dalam kendalinya. Menurun dari jalan umum, berjalan di jalan yang tidak sering. Kebijaksanaan, dipelajari dengan saksama, tidak akan pernah dilupakan. Kemarahan berawal dari kebodohan, dan berakhir dengan pertobatan. Diperlukan untuk menemukan bagian yang tak terhingga besar di dalam apa yang sangat kecil untuk merasakan kehadiran Tuhan. Lebih baik bisu, daripada perselisihan dengan si bodoh. Setiap orang telah diciptakan oleh Tuhan untuk memperoleh pengetahuan dan kontemplasi.
Pukulan dari sahabatmu lebih baik daripada ciuman dari musuhmu. Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan diberikan oleh hari esok. Pilih olehmu menjadi pihak yang kalah tapi benar. Dan janganlah sekali-sekali engkau menjadi pemenang tetapi zalim. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Jangan katakan hal-hal kecil dengan banyak kata-kata, tapi katakanlah sesuatu yang besar dengan sedikit kata. Jika engkau ingin hidup senang, maka hendaklah engkau rela dianggap sebagai tidak berakal atau dianggap orang bodoh. Sebaiknya Anda memilih jiwa yang kuat daripada sekadar tubuh yang kuat. Ada geometri dalam senandung senar. Ada musik dalam jarak spare. Puaslah dengan melakukannya dengan baik, dan biarkan orang lain membicarakan Anda sesuka mereka. Dalam kemarahan kita harus menahan diri dari ucapan dan tindakan. Kata-kata tertua dan terpendek, ya, dan tidak, adalah kata-kata yang paling membutuhkan pemikiran. Jangan biarkan seorang pun membujuk Anda dengan kata-kata atau perbuatan untuk melakukan atau mengatakan apapun yang tidak terbaik untuk Anda. Anda hanya perlu berperang dengan 5 hal, dengan penyakit tubuh, ketidaktahuan pikiran, dengan nafsu tubuh, dengan hasutan kota dan perselisihan keluarga. Garam lahir dari orang tua yang paling murni, matahari dan laut. Nalar itu abadi, yang lainnya fana. Angka mengatur alam semesta. Kemarahan dimulai dengan kebodohan, dan berakhir dengan pertobatan. Anda harus membuat hal-hal hebat, bukan menjanjikan hal-hal besar. Di atas segalanya, hargai diri Anda sendiri. Pikiran adalah sebuah ide dalam perjalanan, yang ketika dilepaskan, tidak pernah bisa dibujuk kembali, atau kata-kata yang diucapkan ditarik kembali. Tindakan terang-terangan juga tidak bisa dihapuskan. Terapkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan, dan jangan biasakan bertindak sembarangan tentang apapun. Kebanyakan pria dan wanita, berdasarkan kelahiran atau kodratnya, tidak memiliki sarana untuk maju dalam kekayaan atau kekuasaan, tetapi semuanya memiliki kemampuan untuk maju dalam pengetahuan. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jangan sekali-kali percaya pada kasih sayang yang datang tiba-tiba, karena dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula. Pukulan dari sahabatmu lebih baik daripada ciuman dari musuhmu. Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan diberikan oleh hari esok.